Halo, kembali lagi bersama Reno dan Adam. Saya dari kelompok 5 dengan cabang Besi Sleepy dengan NIM 44241969 Dan NIM saya 44241510. Di sini saya akan membawakan tema hubungan antara diabetes, penyakit kulit wajah, dan peran olahraga dalam manajemen kesehatan. Nah, mumpung kita mempunyai narasumber nih, Nok. Ya. Kita langsung panggil aja kali ya. Benar kita ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil 3 narasumber kami. Oke, ada Ihsan. Ini ada Nabila. Hai dulu dong kamera. Ini ada Awal. Halo. Gimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Santai aja ya. Gimana kuliahnya? Aduh, masya Allah. Insyaallah ya. Oke. Aman tugas-tugasnya? Aman. Tugas-tugasnya. Masuk ini. Mas gini. Iya, Nah, mumpung udah ada 3 narasumbernya, boleh Kalino langsung ditanyakan aja. Kali ini kami, saya dan Adam ingin membawa judul dengan tema hubungan antara diabetes, penyakit kulit wajah, dan peran olahraga dalam manajemen kesehatan. Oke? Oke, pertanyaannya yang pertama itu tentang diabetes. Oke, boleh. Apa itu diabetes dan bagaimana cara kita tahu kalau kita punya risiko? Sebelumnya tadi perkenalannya singkat banget ya. Boleh dipanjangin nggak? Oke, perkenalkan nama aku Nabila Septiana dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 44241259. Jadi pertanyaan pertama, apa itu diabetes? Ya. Diabetes itu kayak penyakit kronik ya, kayak kan banyak banget tuh yang marak, orang-orang pada kena penyakit diabetes gitu-gitu. Nah, diabetes itu penyakit kronik itu karena gula di dalam darah kita itu tinggi. Oh ya, berarti hitungannya kayak kebanyakan gula gitu ya? Ya, bisa jadi kayak gitu. Nah, sebutannya kan gula ataupun glukosa itu kan sumber energi kita ya. Gula itu juga termasuk sumber energi. Kita juga kalau kekurangan gula kayak jadi lemes gitu. Pernah nggak sih gitu? Pernah. Ya, jadi kayak kalian harus minum atau makan yang manis-manis biar menambah energi. Tapi kalau sesuatu hal yang kebanyakan itu kan nggak baik ya. Jadi gula di dalam darah banyak, akhirnya itu nggak bisa memproses itu tadi. Ini juga termasuk manis gak kira-kira? Ya, ini kopi susu coklat. Kopi. Kan coklat itu kan juga nggak juga sih dibilang manis, juga nggak begitu manis. Ya, emang coklat asli kan coklat pahit ya. Ya karena nggak tahu sih Inggrisnya di mana kayak apa, tapi mungkin manis ya kan ada. Ya, susu apalagi susu kental manis ya. Kita kan sebenarnya nggak boleh tuh yang konsumsi susu kental manis kayak minum apa sarapan pagi kan biasanya orang-orang pada kalau sarapan pagi minumnya susu kental manis itu sebenarnya nggak boleh. Susu kental manis itu bolehnya itu kayak cuman buat topping gitu kayak roti bakar atau gitu. Ya, jadi jangan keseringan juga. Susu itu baik, tapi baiknya itu kayak yang
yang susu asli gitu. Oke dong, pertanyaan yang tentang ini dong, kesehatan kulit. Oke. Untuk kesehatan kulit, saya mungkin mau akan bertanya dengan saudara siapa? Kenalkan. Perkenalkan, nama saya Iksan Fajril, biasa dipanggil Ihsan. Saya sebagai mahasiswa Bina Sarana Informatika. Halo Ihsan. Kenal ya. Untuk pertanyaannya nih San, kenapa sih penting banget merawat kulit wajah, apalagi di usia muda? Merawat kulit wajah itu sangat penting sih, karena tuh di antara kita nih cewek cowok juga harus merawat juga sejak dini. Jadi untuk penuaan dini. Perempuan. Ya. Ya banyak ya, mungkin karena sinar matahari kan juga ya, Ya. termasuk ya, apalagi sekarang makin panas Jadi banget makin gitu ya. keriput muka ya. Waduh. Iya, Iya benar-benar. Itu wajib banget tuh pakai sunscreen kalau misalnya kayak panas-panas di siang hari gitu. Terus kalau perawatan itu kan nggak harus juga cewek kan ya. Iya benar Nah, banget. iya. Kita juga Cowok juga harus care banget ya. Cara mandi sendiri. Oh berarti untuk perempuan dan laki-laki itu boleh. Iya, dibolehkan. Tapi tuh kalau misalnya perawatan itu atau memakai sunscreen itu ada usianya nggak sih, kayak minimal ya? Kalau minimal usia Masih gitu. tergantung juga sih, karena kan produk-produknya tuh kayak berbeda-beda. Produk-produknya tuh tergantung ada usianya minimalnya. Oh. Jadi tuh bisa dimulai umur 12. Contohnya tuh yang skincare Tijen. Oh iya, yang buat biasanya di bawah 12 Iya, gitu di ya. bawah 12 Oh, itu masih udah bagus. boleh pakai Dari Oh iya, sunscreen ada. sendiri biasanya kayak ada 30 SPF, 35. Nah Oh, itu itu. yang bagus yang mana? Oh iya, yang Kalau bagus yang itu mana? bagus tuh Udah. dia ada tergantung. Kalau misalkan kalian keluar rumah doang tuh, terus di rumah aja itu Ya. pakainya yang 35 SPF. Oh 30. Iya. Kalau yang misalnya kayak Grab ojol gitu, kalau yang Grab Wah itu ojol, udah panasnya melebihi sih. Parah, iya, Gitu. udah lebih. Itu cocoknya pakai yang 50. Oh, 50. SPF 50. Oh, berarti makin naik itu makin buat menjaga perawatan kulit. Iya. Iya, betul. Oke. Makasih Ihsan. Selanjutnya saya akan membacakan dengan tema olahraga. Boleh perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Aulia dengan NIM 44241528. Halo Anissa. Ya, halo. Hai. Aku boleh nanya nih. Aku pengen nanya. Iya. Kenapa sih olahraga itu penting untuk tubuh kita? Kenapa olahraga itu penting untuk tubuh kita ya? Iya. Karena olahraga itu sebenarnya penting banget ya, karena dia bisa membuat aliran darah di jantung kita itu bergerak, dan jika tubuh kita aktif ya, tubuh kita tuh akan memberikan hormon endorfin yang mana bisa mengurangi stres seperti itu ya. Jadi dia juga bisa bahasanya tuh bisa mencegah penyakit seperti kayak diabetes kayak gitu kan. Jaga kesehatan berarti itu. Iya, untuk kesehatan juga kan. Jadi selain buat kayak tubuh kita tuh mental kita juga terjaga ya. Iya, mental kita juga terjaga. Terus juga bisa membuat pola tidur kita lebih teratur, itu kita bisa lebih nyenyak lagi tidurnya seperti itu. Mungkin lebih spesifik lagi bisa nggak sih apa sih olahraga yang dimaksud dari Paul tadi? Olahraganya. Iya. Contohnya tuh kayak seperti lari pagi ya kan. Kayak kita tuh terkena sinar matahari pagi tuh sangat bagus ya untuk ya, kesehatan kan. Oh iya, Itu- apalagi matahari itu mengandung vitamin D ya. Iya, iya makanya keringat kita keluar dan tubuh kita tuh bisa menjadi yang lebih sehat lagi seperti itu. Mungkin yang dimaksud apa Ihsan itu mataharinya itu yang pagi hari kali ya. Nah, iya. Kalau Yang siang hari baik itu ya. Iya, bener-bener. aduh di Kalau yang- keren sekali tuh. Iya. Yang nggak sehat. Karena Udah udah sehat, dengan udah, sehat, udah udah. beda suhu Udah beda. ya. Iya, kayak kebanyakan kan anak bayi itu kan jemur-jemur siang hari. Maksudnya kayak di bawah minimal jam 11 gitu Iya. kan. Ini ya. Ini benar ya. Berarti untuk Aul ini lari itu berarti sangat penting ya? Sangat penting.
Bukan lari doang sih sebenarnya, jalan pagi, Jalan pagi. ya kayak gitu. Mungkin simpelnya lari pagi ya. Iya. Tapi kalau untuk lari pagi atau ke jalan pagi itu kayak ada minimal sehari, maksudnya seminggu itu berapa kali nggak sih? Seminggu Kayak itu harus banget setiap hari atau tidak? lebih sehatnya ya, Sehatnya. seminggu itu 5 hari. Seminggu 5 hari. Iya, 5 Berarti hari. ada rese 2 hari ya? Iya. Iya. Oh, oke. Lanjut Adam. Diabetes. Eh, lanjut berikutnya mungkin ke Kak Bila, iya di bawah. Apa saja sih makanan yang sebaiknya dikurangi supaya tidak terkena diabetes? Oke. Makanan itu yang pertama kayak diabetes tadi ya, gula. Iya. Efeknya mengandung gula itu kayak bahaya. Misalnya kita boleh mengkonsumsi, tapi tetap ada batas-batasannya gitu. Terus kayak misal selain gula tuh ada juga yang berkarbohidrat. Itu Iya. nasi tuh contohnya kayak kita nih biasanya mikir kan orang Indonesia kita nggak makan kalau belum ada nasinya, Nah, gitu nggak sih? iya, Benar. Nah itu tuh kayak nggak gitu guys, kayak lain tuh nasi itu cukup, emang karbohidrat tuh kayak perlu di tubuh Iya. kita, tapi jangan terlalu banyak Iya, nggak boleh gitu. berlebihan ya? Ya kalau bisa lauknya yang dibanyakin, sayurnya gitu-gitu. Berarti nasi itu juga mengandung gula juga ya? Iya benar, apalagi kalau penderita diabetes itu kayak mereka tuh lebih baik nasinya itu jangan nasi yang pas panas, nasi yang udah dingin. Yang udah dingin. Iya, karena Aduh. uapnya itu ya kan, Iya, yang mengandung itu di uapnya. Maka kalau bisa dibilang kenapa orang zaman dulu itu dia suka apa ya, mesti sehat-sehat gitu kan, ya sekarang tadi olahraga, kan suka jalan, kalau kita mah naik motor lah di Iya, depan iya. doang, naik motor ya kan. Nah terus itu karena ada proses pembuatan nasinya itu kan berarti kayak pembuatan nasi yang zaman dulu gitu, Oh, iya. kayak ditumpuk Oh. gitu. Nah itu sebenarnya lebih sehat kayak gitu. Terus kalau enggak bisa diganti pakai beras merah. Oh iya, merah sih Oke, sehat sih. Itu bagus sih. Ya begitu. Tapi kalau misalnya ini ada yang nanya nih, tadi kan misalnya nasinya itu kan nggak boleh dimakan saat panas. Ya, Tapi kalau misalnya makan nasi goreng gimana tuh? nunggu dingin dulu kali ya. Nah, mungkin topik berikutnya Oke, Saudara Isan, aku pengen nanya nih. Jadi itu pertanyaan berikutnya itu apa rutinitas perawatan kulit yang paling dasar dan sangat mudah dilakukan? Kan banyak nih kayak ginjit ini kan kayak misalnya malas maskeran, Iya. malas kayak ngelakuin kesehatan kulit wajah nih. Jadi ada yang nanya apa aja tuh yang mudah dilakukan? Biasanya sih kalau misalkan kayak masih basic banget ya, Iya. biasanya pakai sunscreen juga itu. Nah, kalau sunscreen penting ya. Iya, karena tuh dia emang paling penting karena kan Indonesia ini kan negaranya tropis Tropis, ya, benar. panas itu. Terus kalau misalkan cuma di rumah, nah moisturizer kalian semua punya nggak kira-kira moisturizer? Oh, kalau saya sih cowok bobo ya guys ya. Iya. Bodoh. Jadi, apa itu skincare? Dia salah satunya ya yang tidak merawat Kulit ya. kulit. Kalau aku sih ada. Oh, ada apa tuh? Aduh, Spill dong. Gak boleh, endorse. Nggak boleh, nggak boleh. Ini aja. Oke, lanjut nih San. Ini kita Dari sunscreen tadi. Nah, terus kalau misalkan di malam hari nih pakai moisturizer itu juga boleh Oh. karena juga untuk melembabkan kulit kan Oh. karena jenis-jenis kulit kan beda-beda ya, ada kering, berminyak, kombinasi. Nah, kalau misalkan kulit yang kering tuh harus banget tuh pakai moisturizer kalau habis mandi kan pakai sabun muka tuh. Iya, Oh, benar. Nah, iya. Dan berminyak tadi, kira-kira emang harus sering atau gimana tuh? kalau yang berminyak juga harus sih pakai moisturizer, cuma yang Juga harus. teksturnya tuh yang ringan. Oh gitu, beda ya, beda tekstur Nah, ya? iya benar. Kalau misalkan yang kering itu harusnya pakai yang kayak lotion gitu. Oh, Iya. Oh, Kan iya. lotion tuh teksturnya kayak agak lengket ya. Nah, kulit cocok tuh buat kulit kering. Kalau misalkan yang wajahnya berminyak tuh yang gel. Jadi Oh, kayak gel. ringan gitu jadinya. Oh, Enggak. Tapi tadi kalau misalnya diomongin lagi, dikembalin lagi, kalau misalnya tadi kan bilang malam-malam itu kan pakai moisturizer. Iya. Ya, lembab. Itu berarti dipakainya itu kayak misalnya kita malam mau main nih, atau enggak kayak malam mau tidur gitu, dipakainya itu pas kapan? Oh, kalau misalkan malam nih,
kalau misalkan kalian udah mandi nih, Iya. kan pakai sabun cuci muka dulu ya. Nah, harusnya sih kalau misalkan main keluar nggak usah pakai skincare aja gitu. Oh, Jadi cuma pas sabun pulangnya aja. oh, Iya, pas pulang, baru terus cuci muka, terus habis itu pakai mustahil. Iya. Sebelum itu pasti makanya. Iya, sebelum tidur. Oh. Paling bagus sih. Sekarang lanjut Om. Oke, lanjut ke topik olahraga nih, No. Oke. Untuk Kak Aul, olahraga apa sih yang paling gampang dan bisa dilakukan di rumah? Olahraga yang paling gampang dan fleksibel ya Iya. untuk dilakukan di rumah itu contohnya seperti senam ringan, Oh, iya. ya seperti itu. Terus stretching juga bisa. Bahkan kita sambil santai-santai juga lagi nonton TV nih, kita sambil stretching juga bisa. Itu Kalau ini velocity bisa Ya. kalau Gitu itu ya. tangannya ya, itu melatih otot tangan juga ya Oh, termasuk iya. ya Kira-kira benar. Kak Aul di rumah yoga juga nggak sih? Kadang sih. Oh, kadang juga. Ada. Kadang. Iya. Terus juga dia kita di rumah tuh bisa juga dengan plank. Oh, iya, terus plank. iya sit up, Ah. ya seperti itu. Terus yang main lompat tali itu juga bisa kan Oh, di iya. halaman rumah gitu kan. Bisa. Tapi kalau saya pengen nanya nih, Iya. kalau misalnya pilates itu bisa nggak sih di rumah? Bisa. Bisa juga ya. Bisa. Jadi kita kan nanti ada apa ya namanya ya tikernya itu Oh, dia tiker, matras, matras. ya betul. Jadi nanti pakai matras biar nggak licin juga nyaman juga kan untuk pilates. Jadi kita lebih mudah aja gitu. Oh. Gitu. Lanjut nih pertanyaan untuk Kanabila. Aku pengen nanya nih, kita kembali lagi ke topik diabetes. Oke. Jadi itu benarkah orang kurus juga bisa kena diabetes? Iya. Kan rata-rata kan banyak tuh orang gemuk yang Diabetes kena. mungkin bisa diabetes gitu, paling muda lah bahasanya. Biar penjelasan lebih gampangnya lagi itu karena orang diabetes itu lemah ya lemah karena kan itu tadi kan dari gula nih yang glukosa tadi kan diproduksi oleh pankreas ya kan. Nah terus habis itu nggak bisa bekerja dengan baik buat menyerap gula itu. Jadi kayak kita nggak dapat energi, tapi kalau kebanyakan gula juga jadi lemas gitu. Nah di dalam jadi kalau kita lihat lemak kan orang gemuk kan dia berlemak gitu. Nah ternyata lemak itu nggak cuman dilihat dari dari secara langsung itu, di dalam perutnya itu juga ada. Gitu. Makanya padahal penderita diabetes ini tuh kayak semakin lama semakin kurus gitu dari tahun ke tahun. Oh, berarti hitungannya apa sih namanya? Berarti orang kurus itu hitungannya bisa juga kena. Iya bisa, jadi nggak cuma yang gemuk aja. Atau mungkin perbedaan dari yang tadinya dia proposal badannya bagus gitu ya kan, tiba-tiba dia jadi kurus, itu bisa jadi kayak tanda-tanda gitu. Oh, tanda-tanda diabetes ya. Berarti berat badan drastis. Iya, penurunan berat badan Oh, berarti drastis. kayak bisa diabetes itu bisa mengurangi berat badan gitu berarti. Itu mungkin positif antara negatif ya. Positif negatif ya, positifnya bisa turun berat badan, negatifnya kita kena penyakit diabetes. Itu baik juga. Oke. Makasih Kanabila. Oke. Lanjut Adam. Untuk Isa nih, topiknya kesehatan kulit wajah ya. Benarkah sering cuci muka bisa bikin kulit tambah kering? Oh, kalau sering cuci muka ya? Ya. Tergantung sih, kalau misalkan kayak kulit kering nih, nah itu harus nyesuaiin juga kayak merek-merek sabun mukanya. Oh, gitu ya. Jadi itu sabun muka ada yang namanya tuh kandungannya SLS. SLS itu kan ini apa nih kayak busa gitu ya. Oh, iya. Nah ya, jadi itu ada juga sabun muka yang non SLS. Biasanya tuh kayak kalau yang non SLS itu dia yang bikin mukanya tuh nggak jadi kering gitu, kering ketarik gitu. Iya. Non LSS. Apa sih? Non SLS. Iya. Itu yang bagus. Nah itu bisa bagus. Maksudnya
yang boleh, soalnya bahasanya yang boleh sering digunakan. Iya. Yang non itu berarti boleh digunakan. Tapi SLS itu kan bukan bahan bahaya ya. Iya. Jadi itu dia kayak cuma tambahan doang gitu. Mungkin sesuai kebutuhan kulit juga kali ya. Iya. Nah, dia berminyak atau kering. Untuknya, nah kalau kan saya awal nih belum tahu skincare nih. Iya. Nah, kasih paham dong. Kira-kira yang baik tuh face wash tiap hari berapa kali sih? Tergantung kalau misalkan kalian mandinya sehari terus malamnya nggak mandi itu nggak dianjurin sih. Oh, nggak dianjurin. Iya, harusnya tuh 2 kali sehari. 2 kali sehari dia. 2 kali sehari dan malam. Tapi lebih maksimalnya itu 3 hari. Itu maksimal, itu udah maksimal 3 hari sekali itu cuci muka. Itu kalau misal 3 Iya, hari dari sekali. Ya, nggak mungkin dong orang mandi nggak cuci muka. Nggak mungkin dong kalau orang mandi nggak cuci muka gitu. Berarti itu mitos yang kata air wudhu aja udah ganteng, berarti itu salah ya? Aduh. Nah, Mitos dah. Itu jokes sih. Berarti sabun cuci muka penting banget ya buat sehari-hari. Iya wajib, karena tuh kalau misalkan tanpa cuci muka nanti muka kita kayak geradakan gitu ya, Dan berminyak. juga lebih bagusnya ya, kita ada double cleansing. Oh iya, double cleansing itu micellar water namanya. Oh, micellar water. Iya. Oh, Jadi iya. sebelum cuci muka Iya. kita pakai micellar water dulu. Berarti Oh, yang iya. tadi face wash itu juga termasuk basic. Iya, itu basic bener. Oh, dari basic skincare juga ya? Apa tadi micellar water? Kalau micellar water itu opsional. Opsional. Itu biasanya sih yang pakai micellar water cewek-cewek, karena kan pakai makeup tuh ya. Oh iya. Iya. Nah, itu Tapi kalau kayaknya enggak juga deh. Kayaknya boleh juga sih. malah dianjurin untuk cowok juga nggak sih? Oh, Karena dia iya. kan banyak beraktivitas di Ada, luar oh, ya iya. kan. Kena polusi kan, Iya, Jakarta apalagi. Waduh. Banget. Betul. Boleh. Boleh no, lanjut no, ke Untuk kau, Ya. aku pengen nanya nih. Apaan tuh? apaan tuh? Nah, ini nih. Untuk kau, aku pengen nanya nih. Apaan tuh? Singkat saja. Kalau nggak sempat olahraga tiap hari, minimal tuh berapa kali sih seminggu? Minimal kayak yang tadi udah Bilangnya. dibahas Oh, ya ya. kan di awal, minimal itu 5 enggak minimal sih, kayaknya 150 menit per minggu itu juga udah cukup ya? iya udah cukup untuk untuk olahraga sedang ya, itu udah cukup. Terus kalau misalkan kalau yang sibuk banget nih 3 hari juga bisa, enggak 3 minggu per bukan 3 minggu sekali kali ya. Iya 3 minggu sekali. Oh, itu udah maksimal. Itu udah maksimal ya. Oh, Iya. jangan sampai enggak ya? Iya. Oh, intinya tuh olahraga, ada olahraga. Iya, yang penting ada olahraganya walaupun sebentar doang gitu. Tapi kalau misalnya nih pertanyaannya yang nggak begitu ini banget lah, nggak begitu bagus lah. Kalau misalnya olahraga main game, misalnya main ML gitu, olahraga tangan. Itu termasuk olahraga juga nggak sih? Olahraga sih. Itu olahraga juga sih, Olahraga Bre. juga, Untuk ya. otot tangan ya, untuk melatih Iya. gercep ya namanya Iya, ya, iya. untuk gesit. Nah, kalau kalah ada stres juga Iya, ya. iya. Ya benar. Oke, lanjut Adam. Oke, untuk Kak Bila tentang diabetes lagi. Oke, boleh. Apa sih tanda-tanda awal seseorang mungkin kena diabetes? Tanda-tanda Iya, yang kan betul. nanti kita bahas yang tadinya gemuk jadi kurus tuh. Oh iya, Tadi itu tadi satu. satu termasuk ya. Ya. Selanjutnya tuh ada sering merasa lapar dan haus. Nih, kita misal nih udah makan kan, udah, tapi kita tuh pengen makan lagi, itu juga tanda. Jadi kan, Tanda ya? iya, jadi makanan yang masuk ini, Tanda-tanda. jadi makanan yang masuk kayak nasi banyak itu kan langsung kayak itu kan gula ya, karbohidrat ya, yang masuk sini. Jadi kayak makin banyak gitu, apalagi pas cuaca Jakarta lagi panas gini nih pasti banyak banget es teh Solo. Oh iya itu, aduh. Iya kan? Gak bisa di Jadi bisa aus. Sentuh. Aduh. Nah itu juga ya itu tadi kan banyak kan es teh Solo kan, apalagi gulanya itu kayak tinggi banget ya dan situ ya. Jadi kayak kalau kita seringan minum pun itu juga bisa jadi kita kena penyakit diabetes. Banyak gula itu ya, dari teh Solo itu. Ya. Terus yang selanjutnya itu sering buang air kecil, apalagi pas malam hari, bolak-balik kamar Itu mandi. tanda-tanda Iya itu diabetes tanda-tanda. juga ya? Iya. Itu juga tanda-tanda kayak yang nggak normal lah pokoknya. Oh, iya. Bolak-balik gitu.
Terus habis itu luka sulit sembuh. Nih kalau kita iya Kayak luka. habis jatuh gitu. Iya habis jatuh gitu kan biasanya kayak berdarah gitu kan ya, berdarah terus kayak melotek gitu. Nah itu penyembuhannya tuh susah karena gula di dalam darah kita terlalu banyak jadi susah. Ya bahkan sampai kayak membusuk ada. Kan ada tuh yang diabetes sampai yang parah sampai diamputasi. Tapi itu apa sih kan berluka tuh. Itu manis gak? Ya belum pernah nyoba sih. Enggak. Maksudnya tuh kayak tiba-tiba disemutin gitu Enggak. kan pas lagi tidur. Enggak dong, enggak. Tetap biasa, mungkin lukanya terbuka. Nah itu kalau kayak gitu kan yang seharusnya kita cepet nih. Kan kalau orang normal nih nggak punya penyakit diabetes, cepet itu kan nggak terinfeksi. Nah kalau orang punya penyakit diabetes pas luka itu kalau bisa dilindungin banget gitu. Jadi kan banyak kayak kuman-kuman berterbangan masuk ke sini. Terus apalagi kalau lewat darah gitu ya kalau luka yang kebuka nanti malah penyakit yang lain lagi gitu, yang muncul lain lagi. Terus habis itu gatal-gatal di kulit itu bisa. Terus habis itu ada bercak hitam mungkin di sekitar leher itu Yang juga hitam tuh kayak gimana tuh? kayak nih kalian pernah lihat kayak mungkin bisa dibilang kalau kita tuh daki ya. Oh. Nah, ya walaupun itu kan hormon, ya karena hormonnya itu. Nah walaupun kita udah digosok-gosok gitu, nggak hilang-hilang itu sebenarnya kayak bukan daki, itu kayak emang hormonnya. Gitu. Menarik. Paham nggak dong? Paham dong pasti, jadi bakalan jaga makanan. Waduh, Berarti ini nggak boleh manis-manis ya? waduh. Ya, standar aja lah. Standar aja berarti. Iya. Apa sih namanya yang ini dong? Yang kopi pahit tuh? Americano. Americano. Nah itu boleh itu. Tapi juga nggak jangan baik ya kalau jangan dikonsumsi banyak. setiap hari. Oh, iya. Nggak baik juga. Iya. Walaupun nggak, maksudnya Nggak ada walaupun nggak, manisnya. iya walaupun nggak manis tapi nggak boleh. Nggak boleh setiap hari. Karena kan kopi itu apa ya sifatnya tuh Nggak ya. dia tuh lebih apa ya lebih fatal gitu untuk kesehatan sifatnya dia kalau dikonsumsi setiap hari. Tapi katanya tuh Americano itu bagus. Apa ini buat ngedetox Iya, gitu. maksudnya Iya bisa. bagus tapi kan dibilangnya tadi nggak boleh Itu- dikandungin setiap hari Iya, ya. itu tuh kayak tadi yang pertama bilang nggak boleh berlebihan. Iya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, betul. Nanti hashtagnya ini berarti hashtag gimana? Nih, berarti hashtag itu nggak boleh berlebihan guys. Oke guys. Nggak boleh Nggak berlebihan. boleh berlebihan. Oh, sama satu lagi penasaran, kira-kira diabetes bisa dicegah gak sih dari olahraga? Oh bisa banget tuh karena orang yang selain yang tadi jatuhnya jadi gemuk itu bisa jadi obesitas Iya. gemuk gitu ya kan dia juga harus kan kebanyakan gula kan yang penuh gula nah itu tuh kalau biar nggak penuh gulanya biar menjadi energi tadi kita harus olahraga minimal kita jalan lah mau ke warung jalan kalau bisa jangan naik motor. Gue kadang deket kayak misalnya 500 meter pakai motor tuh aneh nggak sih? Ya kayak contohnya ini aja dari lantai 5 ke lantai 3 Ya, backlift. Betul, Aduh. Apa kita benar sama begitu dong? Sama naik tangga mulu nggak sih? Aduh, Kayak jangan dari nih. lanjut nih untuk siapa? Bang Isan. Saya boleh. Bang Isan. Bagaimana nih? Bagaimana cara mengatasi jerawat yang sering muncul? Kan dalam ada yang saya tahu tuh waktu itu nemu di video TikTok gitu jerawat itu kan kayak munculnya kan berbeda-beda gitu tuh. Iya. Nah kalau munculnya berbeda-beda itu kan berarti kan ada aja kendala yang misalnya sering begadang di mana gitu. Iya. jerawat. Oh iya. Iya. Pernah lewat itu nggak SBB? Nah itu makanya kalau misalkan begadang juga tuh tadi Iya. katanya dipengaruhi juga tuh gara-gara hormon jadi kayak nimbul jerawat. Oh. Jadi itu kan tubuh kita kan tadi berapa tuh kalau misalkan tengah malam tuh Istirahat. beristirahat nah ya. Nah makanya itu kita harus jaga pola tidur juga tuh Oh. juga bisa Terus terus begadang ngaruh banget ya jerawat ya? iya bisa
sama pikiran juga. Oh iya. Lagi- Yang utang Nah, kita ya. iya gitu, terus kalau nggak punya duit, Asuransi di mana-mana. nggak punya duit itu lebih bikin Oh stres. iya. Sama ini gak sih sama banyak tugas gak sih tuh? Oh, iya. Aduh, kayaknya iya deh. Bikin stres tuh. Oke, lanjut. Yo santai. Buat itu cara mengatasi jerawat yang sering muncul tuh gimana? Juga bisa tuh yang begadang ya. Nah, terus juga bisa Begadang. pakai skincare gitu. Skincare. Nah, yang skincare itu biasanya mengandung salicylic acid. Oh, salik. Saya pakai tuh. Kayaknya pakai skincarean nih. Pakai sekian doang. Berarti care ya. Care pakai Care dia. Iya, sama diri lo ya. Salicylic acid ini tuh bagus juga buat kayak kulit berjerawat karena itu dia bisa menghambat yang namanya itu Kotoran minyak, masuk. kotoran masuk, Iya, minyak juga. itu. Nah, Terus ada yang bilang juga ini ya, kayak banyakin makan tomat. Ya kan, iya, makan bikin tomat. wajah mulus, Mulus, ya bener. yang kayak gitu kan. iya tahu iya Iya. itu masuk juga di top saya tuh. Iya. Tok berarti ya. Iya. Tok berarti tok. Berarti selain yang tadi tuh makan yang sehat-sehat gitu iya. kan, itu juga harus disandingin sama skincare, Iya, yang betul. basic mungkin Basic, ya. Tapi katanya olahraga juga ngaruh gak sih ke jerawat? Malah bikin hormon kita lebih bagus. Kalau misalkan kayak tadi Bila juga bilang, Ya. tapi dia harus ya olahraga juga harus, terus makan, Makanya dijaga, dijaga gitu. Oke, Lanjut Adam. lanjut ke olahraga nih. Untuk tahu apa sih yang harus dilakukan sebelum dan sesudah olahraga biar nggak cedera? Sebelum olahraga yang kita lakukan biar mencegah cedera ya. Mencegah cedera. Kita tuh dianjurkan untuk melakukan pemanasan. Pemanasan, stretching ya? Iya. Enggak, stretching itu di Oh, akhir, nanti stretching di akhir. pendinginan. Oh, pendinginan. Iya. Jadi pemanasan dulu yang minimal 5 sampai 10 menit lah. Itu untuk pemanasannya kayak contohnya pemanasan ringan tuh kayak jalan cepat atau enggak yang dinamis aja lah yang gini-gini juga Iya. kan ya? Enggak sebenarnya Oh, yang enggak. seperti itu tuh pemanasan untuk apa ya? Untuk senam Oh, gitu ya. untuk senam. Ya kalau untuk lari kayak gitu tuh lebih ke kaki Oh, gitu kaki kayak kita gitu ya. Oh, betul. Ada pemanasan lain yang seperti itu. Nah, terus kalau selesai olahraga itu kita juga ada pendinginan juga Iya, ya, pendinginan. ada ya cool down ya. Biar nggak kram ya? Iya biar nggak Olahraga. kram, benar. Kita ada pendinginannya juga seperti itu. Kayak contohnya tadi stretching, Iya, stretching. ya seperti itu pendinginan. Lanjut dong. Untuk saya pengen nanya nih untuk Kanabila, pertanyaan terakhir nih. Masuki diabetes lagi nih. Oke. Kalau sudah kena diabetes, apa saja yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari? Tanyanya sih kayaknya sama kayak tadi sih kayaknya udah dijawab, cuman penasaran lagi aja. Boleh. Lebih spesifik lagi kali ya? Lebih dalam lagi. Itu ya yang pertama tuh kayak kita olahraga guys. Olahraga itu emang Oh, penting bener. gitu, Olahraga gitu. emang penting banget. Ya selain tadi buat Minimal seumur care hidup memuka lah, gitu ya, buat care kulit itu juga care ke tubuh kita. Benar. Itu tadi olahraga rutin biar gula yang masuk ke dalam tubuh kita tuh Nggak jadi nggak lemak gitu sia-sia. ya? Iya Iya. benar, nggak sia-sia. Terus biar jadi energi gitu. Terus makanan juga tuh tadi makanan diperhatiin. Makanan yang nggak baik kayak junk food gitu nggak sih? Sebelah. Iya betul. Iya, Betul, betul. yang bertepung-tepung Bertepung, gitu. Terus sama yang apalagi sekarang kan kayak apa ya, yang olahan daging kayak sosis, Iya. Oh. kornet, Iya, gitu-gitu itu sebenarnya nggak baik. Kalau bisa ya kita bikin makanan sendiri, jadi tahu tuh yang ada di dalam makanan itu apa aja. Oh, iya. Kita bisa Saya tahu sendiri. pastiin porsinya kita sendiri. Bisa hitungannya menjaga diri sendiri betul ya. Iya betul. Karena kan ada pepatah bilang mencegah lebih baik. Daripada mengobati. Kalau- Hashtag lagi. Hashtag. Terus juga dia junk food juga kenapa pada banyak yang beli ya, pada banyak yang suka Ya. itu karena dia selagi dia tuh memberi apa ya namanya ya bahasanya ya. Apa tuh? Apa tuh? Bantuin dong. Jangan ditanya, bantuin. Dia memberi sinyal ke tubuh kita tuh
yang seperti tadi kayak bisa diabetes yang kayak gitu kan. Itu junk food kan nggak baik ya buat badan kita kan. Menyebabkan kayak yang berasa gitu. Iya, dia juga yang merasa lapar, pengen lagi iya, mungkin ya. Udah makan nih, pengen lagi gitu. rasanya tuh Makasih ya Kak Tika, Iya. Iya. Rasanya tuh emang enak. Jadi kayak kita pengen, aduh enak nih, pengen lagi. Aduh, saya kemarin nyoba seblak nih. Waduh. Kita dulu cerita sedikit nih. Iya, Saya kan boleh, nyoba- boleh. Saya kan nyoba seblak nih. Ah, Udah habis kan seblaknya. Yes. Malamnya pengen makan lagi tuh. Iya, Nah, salah satunya Nggak ya. boleh tuh kayak begitu ya. iya nggak boleh. Itu nggak Boleh jalan. sesekali ya. 2 kali gitu nyoba KPP berarti ya. Sesekali. 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 Tapi nggak jadi sih, nggak jadi. Oke, untungnya nggak jadi. Baru niat doang ya, baru niat. Bangunnya udah ada niatnya tadi. Waduh. Apalagi junk food juga kebanyakan yang instan ya, jadi Iya. biasanya tuh Gen Z lebih suka ke yang itu. Iya. Jadi nggak mau ribet. Kalau nggak ribet masak dulu lah, jadi semuanya yang ada aja. Ya, Lagi cismut tuh. cismut. Jangan cismut, kemarin saya Salah. Orangnya ada di sini loh. Orangnya. Bertiga lagi. Enggak. Ini gimana? Gue nggak bikin topik kayak gue, lu cut aja. Udah cut. Cut aja lu, editor minta cutting dong. Oke, lanjut ini apa topik kesehatan kulit? Boleh. Pertanyaannya untuk Kak Isan, produk apa saja sih yang sebaiknya dihindari untuk kulit sensitif? Aduh, Ini kan lebih marak ya, tergantung hormon rata-rata muka. Iya, kalau kulit sensitif tuh emang apa ini nggak harus pakai semua skincare sih. Jadi itu dia ini ngikutinnya yang basic skincare kayak face wash, terus sunscreen sama moisturizer. Iya. Itu 3 penting tuh Tiga ya. tuh. Nah, terus kalau misalkan yang pakai skincare juga jangan yang kayak berat gitu, yang kayak ringan lah. Iya. Kayak misalkan kulit sensitif tuh. Nah, biasanya tuh bahan aktifnya nggak ada yang paling banyak tuh. Nah, sensitif tuh lebih menjaga banget gitu. Iya, menjaga banget. Kayak harus hati-hati banget gitu ya. Jadi lebih susah merawat yang kulit sensitif daripada berminyak. Iya betul Gitu. banget. Emang susah itu. Terus kalau moisturizer juga nggak asal-asal pakai beli gitu. Oh, berarti ada kandungannya tersendiri ya untuk muka. Kayak misalkan centella tuh. Nah, centella kan kayak daun gitu ya. Oh iya, Nah, itu bagus banget tuh buat kulit sensitif. Jadi tuh dia buat nenangin kulit bisa. Terus yang berjerawat bisa. Terus apalagi kalau misalkan apa deh? Maskeran itu ada juga tuh namanya yang kayak yang warna hijau tuh. Tahu kan? Banyak. Nah, iya itu. Stick mas roll. Iya. Stick mas roll. Oh, itu buat lebih ke kulit sensitif yang hijau-hijau itu ya? Iya, itu kan ada juga tuh yang masker ya, banyak warna, 3 warna tuh. Iya, 3 warna. Ada warna abu-abu, terus warna pink. Nah, hijau. Oh, pakai hijau. Iya, Iya, benar. Jadi pokoknya kalau misalkan yang kulit sensitif tuh pakai yang basic skincare aja sih. Ini saya pengen cerita sedikit nih. Saya kan punya temen nih, ya kan. Dia disuruh pakai sunscreen, tapi katanya ngomongnya tuh bikin minyak jerawat, bikin minyak apa sih namanya? Minyak Bikin muka berminyak Berminyak. gitu. Itu kenapa tuh Itu benar kira-kira? nggak sih? Biasanya apa deh, maskernya itu tergantung juga. Kalau misalkan mukanya dia yang berminyak tuh cocoknya pakainya yang warna hijau. Kira-kira temennya pakai yang warna apa tuh? Bukan masker nih. Bukan masker. Oh, sunscreen. Oh, maaf, aduh. Jadi gara-gara ngomongin masker jadi Nih guys, si Isan ini kayaknya udah kecapean nih. Minum dulu. minum dulu. Biar relax aja, biar relax. Biar enjoy ini. Udah, lanjut. Gimana tuh nanganinnya? yang tadi sunscreen ya? Iya, sunscreen yang berminyak. Oh, sunscreen tuh ada 3 tipe. Yang chemical, physical, sama hybrid. Ya. Nah, kalau yang chemical itu biasanya tuh teksturnya yang kayak ringan. Nah, yang kayak dia bagus buat kulit yang berminyak sama yang apa ini sensitif. Kalau yang fisikal itu teksturnya tuh dia kayak chemical sama hybrid. Oh, dia sebenarnya. Iya. Oke.
Jadi itu dia cocok juga buat kulit yang normal sama yang sensitif. kering. Oh, kering. Nah, berjerawat enggak, berjerawat yang chemical. Bisa juga sih physical. Physical. Iya, bisa. Soalnya saya lihat di TikTok ya lewat di FYP gitu kan, kayak mereka tuh pada influencer tuh pada mereview yang bagus untuk kulit lebih mulus itu tuh bagusnya kayak pakai physical sunscreen. Iya, Lebih physical ke juga. situ. Cuma kalau yang berjerawat kan juga harus milih-milih juga tuh ya. Iya, hati-hati. Hati-hati Iya. juga. Biar lebih jelas kayak kandungannya juga. Iya, betul. Kalau yang hybrid tuh dia teksturnya kayak lebih ringan sama berat itu. Ya. Oh, oke. Nah, Bagus sih, Kang. itu yang hybrid cocok buat ini. Jadi all skin type. Oke. Oh, menarik. Iya. Baru ini sih saya baru memahami lagi sih. Tapi yang saya tahu tuh katanya sunscreen bikin white cast gitu ya, kayak muka kita Oh, jadi putih itu banget. kalau yang white cast yang mungkin bahan aktifnya ada tone up-nya tuh. Oh, ada Oh. Iya. Itu biasanya cewek-cewek pakai tuh. biar lebih nggak usah pakai bedak lagi kali Iya, ya. Betul. itu simpel banget itu. Benar. Sekali swipe udah tuh. Nah, sekali. Biasanya kalau cowok-cowok kan yang transparan ya, Iya. kayak yang spray atau juga kayak yang biasa lah, yang sunscreen warna hijau itu tuh. Yang pakai gitu ya, yang penting pakai ya. Tuh. Oke. Oke, lanjut ke topik terakhir nih, No, yang olahraga. Yang terakhir kali ya. Ya, untuk tahu bagaimana sih caranya biar tetap semangat olahraga meskipun kita kan punya kesibukan sendiri ya. Bagaimana sih? Jadi awal-awalnya tuh kita seperti ini ya, kita buat jadwal olahraga itu seperti jadwal penting, gitu ya. Kita udah niatin dulu dalam diri kita kalau olahraga itu penting ya. Ingat ya, olahraga itu bukan beban ya, tapi dia adalah bentuk care kepada diri sendiri ya. Kesehatan kita sendiri. Ya. Betul, iya betul. Terus apa tadi pertanyaannya? Biar tetap semangat gimana Oh, biar tetap meskipun kita semangat. sibuk. Ya, jadi kita pertama-tama yang tadi, terus habis itu kita bisa ngajak temennya. Biasa kan yang kayak introvert nih, Iya. takut sendiri Takut keluar. sendiri, iya, harus ada yang Ngajak nemenin. teman. Iya, atau nggak harus ada yang ngajak gitu Iya, lah, ya saya kan. malu Jadi juga. kayak biar lebih semangat ya kita ngejalaninnya gitu kan. Apalagi sama pacar lebih semangat. Waduh, itu juga saya termasuk ke GBK. Nah, jadi kadet ya. Apalagi Mas, jadi kadet. Terus juga minimal tuh kita untuk olahraga itu terapin 5.000 langkah lah dalam sehari. Oh, 5.000 step ya. Iya, 5.000 langkah dalam sehari itu penting banget. Penting banget ya. Iya. Ini pertanyaan tambahan nih dari saya. Apaan? Apa hukumnya lari tapi nggak ngupload Strava? Waduh. Ayo lagi ngetren katanya ya. Iya, betul. Apa ya hukumnya? Hukumnya kayak wajib ya. Wajib banget. Wajib ya. Karena dia itu juga salah satu bentuk care ke diri kita kayak Oh, nih kita udah apresiasi. effort nih Iya. buat olahraga, masa orang-orang nggak tahu sih Oh, kita iya. Mungkin bisa jadi motivasi juga ya. itu dia jadi pomo sehat gitu iya ya. awalnya sombong ntar lama-lama kayak Positif ya, berarti. iya, jadi nyaman Biasa, gitu kan. Boleh. Betul. Ini pertanyaan tambahan aja sih tadi tuh mah, iya kan Om? Boleh. Nah, soalnya banyak banget gak sih zaman sekarang tuh yang begitu, yang kayak habis lari nih GBK terus upload Strava gitu. Iya. Nah, banyak banget. Makanya ini saya nanyanya ke Paul yang sering mungkin olahraga ya, sering olahraga kali ya. Bisa dibilang sering, bisa dibilang kadang gitu. Pak, cuman ada lagi nih, No, pertanyaan terakhir, No. Oh, ada. Yang janggal nih ya. Janggal. Jadi tuh kalau kita lari kan di GBK tuh. Ya. Nah, Kak, habis olahraga tuh ke Starbucks. Itu Wah. sehat ya sih? Berarti tuh katanya abis lari terus ngopi gitu kali ya? Iya. Oh, Itu sia-sia ke olahraga kita apa wajar? Bisa. boleh dari Oke, kalian. tergantung ya itu pesennya yang banyak gula apa Oh. enggak. Mungkin ya kembali lagi ke diabetes tadi, masa kita udah habis nih, misal gulanya ada diibaratkan 5 gitu ya. Kita udah ngabisin 4, pas minumnya cuma minuman misal kayak gini tuh ya, gulanya tuh banyak guys. Kita olahraga
kayak lari beberapa langkah gitu. Itu cuman kayak cuman 5 dari 1 doang tuh yang habis. Yang habis di tubuh kita gitu. Jadi kalau bisa minum air putih. Jangan Starbucks. Ada. Jadi tuh di Starbucks itu mungkin ada air putih, beli air putih gitu. Yang lebih keren aja gitu kali ya. Starbucks Nah, ya. Instastory juga dapat ya kan? Makanya lebih dianjurin habis olahraga itu kan makanannya yang harus berprotein kayak gitu ya. Jangan habis olahraga ntar mampir ke tukang mie ayam. Jangan itu. Iya lagi. Sama aja itu mah. Boleh. Oke, nah, mungkin kayaknya cukup sampai sekian aja lah ya. Iya sih boleh. Sangat cukup sih, pertanyaan itu pertanyaan dan jawaban itu sangat memuaskan nggak sih Dok? Ya, sangat memuaskan, apalagi untuk kita sendiri kayaknya tadi ilmu barusan tadi yang kakak bilang Ya, tadi kita kan awam ya. sangat bermakna guys, dengerin ya guys. Jadi buat pelajaran ya buat semuanya gitu. Jadi ini terima kasih nih buat Kak Nabila, Terima kasih Iksan, Mas Iksan dan Sama, kawan setelah apa namanya? partisipasi untuk menghadiri acara tersebut. Nah, Udah dong, tutup. Baik aja. oke no, mungkin cukup sekian kali ya talk show kita. Apa namanya? Kakaknya juga udah mau sholat maghrib kayaknya. Udah jam berapa sih Bang? Iya, udah. Oh, di jam Udah setengah beres. 6, iya. setengah 6. Oke guys, sekian dari Redam, Reno dan Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.